Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, masa kampanye sudah dimulai. Itu berarti bahwasanya seluruh atribut untuk memenangkan pasangan capres-cawapres sudah mulai bertebaran kawan-kawan. Dan ini yang menarik, kemarin itu Pak Anies berkampanye di Tanah Merah. Jika Pak Anies berkampanye di sana, maka Gus Imin berkampanye di tanah ibundanya, itu kelahiran ibundanya. Kenapa? Karena katanya di sana itu perempuan-perempuan di sana itu solid dan akan memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024 nantinya insya Allah. Ini yang kemudian harus kita bahas kawan-kawan. Ini yang kemudian harus kita lihat bahwasanya ada pergerakan-pergerakan mulai terlihat untuk memenangkan pasangan masing-masing itu. Ini yang kemudian kita lihat karena start awal ini itu akan menentukan bagaimana kemudian akhir dari semuanya kawan-kawan. Jika startnya sudah bagus, maka kedepannya itu akan berjalan dengan sangat bagus. Dan saya rasa bahwasanya jika melihat situasi saat ini, perlu memang wajar jikalau ada semacam ketakutan dalam kubu Pak Prabowo, Jokowi, dan Ganjar Megawati melihat bagaimana kemudian pergerakan Pak Anies dan Muhaimin untuk memenangkan Pilpres 2024 betul-betul serius, betul-betul sudah semakin nyata kawan-kawan. Coba kita bahas lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu kawan-kawan, kita lihat videonya dulu di sini. Nasib Baswedan ini melakukan kampanye perdananya pada tanggal 28 November 2023 di Tanah Merah, Jakarta Utara. Memang kita ketahui bersama bahwa Anies sendiri ini memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun dan ini merupakan kedua kalinya setelah kemarin kampanye di Pilkada 2016. Kita akan jalan langsung ke tayangan Pak Anies. Pak Anies, gimana Pak Anies tanggapannya ini dari masyarakat di Tanah Merah ini? Biasa ya, ini adalah kampung yang dahulu termarginalkan, dipinggirkan, bahkan dulu KTP aja tidak diberi, rumah-rumahnya tidak berstatus, tidak dapat listrik, tidak dapat air minum, tidak ada jalanan, tidak ada pembuangan air. Sekarang semuanya ada di sini. Artinya ini adalah contoh ketika negara berpihak pada keadilan terjadi perubahan. Berarti mulai dari Tanah Merah ini keadilan untuk Jakarta, keadilan Tanah Merah, keadilan untuk Indonesia juga. Kami mulai dari Tanah Merah keadilan untuk Jakarta, sekarang kami mulai dari Tanah Merah keadilan untuk Indonesia. Memang seperti inilah kondisi terkini. Bagaimana antusiasme dari masyarakat untuk mendukung Pak Anies ini sangat tinggi. Teriakan dari masyarakat dan juga warga Tanah Merah untuk mendukung Pak Anies Nasib Baswedan maju dalam Pilpres 2024 dan juga memenangkan Pilpres 2024 dan Ini kawan-kawan. Jadi dari sini perlu kita ketahui bersama, perlu kita ulangi sekali lagi bahwasanya Pak Anies dulu ketika ingin menjadi gubernur, itu orang-orang Tanah Merah yang pertama mendatangi Pak Anies, yang pertama bertamu ke rumah Pak Anies. Mereka menginginkan agar Pak Anies yang memimpin DKI Jakarta. Tapi pada saat itu Pak Anies mengatakan kepada mereka, ya yang harus mengusulkan itu adalah ini partai politik itu kan sebagai kendaraannya. Dan ketika kemudian partai politik itu sudah ada, maka Pak Anies pertama kali mengunjungi dan berkampanye di daerah Tanah Merah ini kawan-kawan. Hasilnya kemudian apa? Ketika Pak Anies menjadi gubernur, Tanah Merah kemudian mulai diperhatikan. Bayangkan, sebelum Pak Anies menjadi gubernur, Tanah Merah ini orang-orang di sana itu jangankan punya rumah atau status rumah ada, KTP saja itu tidak dikasih itu. Kemudian bagaimana kemudian kita lihat sekarang ini penduduk Tanah Merah itu sudah mulai sejahtera, sudah terlihat rumah-rumah mereka sudah punya status, mereka sudah punya KTP sekarang. Itu berkat Pak Anies ketika menjadi gubernur DKI Jakarta kawan-kawan. Dan saat ini Pak Anies memulai kampanyenya
dari tanah merah. Bila kemarin di tanah merah untuk Jakarta, sekarang dari tanah merah untuk Indonesia. Ini keren sekali Pak Anies ini. Maka dari itu perlu kita lihat juga bagaimana kemudian pasangan Pak Anies, Pak Muhaimin ini yang katanya berkampanye di kota kelahiran ibundanya. Coba kita lihat juga di sini. Pertama kali berkampanye di Mojokerto, tempat kelahiran orang tua saya. Sekaligus di sini perempuan-perempuan paling solid. Sehingga insya Allah dengan mengusung tema perempuan yang akan menjadi perhatian kepemimpinan Amin 2024 nanti, Indonesia akan cepat maju. Perempuan penyangga ekonomi keluarga, perempuan hamil yang miskin harus menjadi tanggung jawab negara. Gus Imin hadir pada pukul 11.20 waktu Indonesia Barat di Gor Uringin Rejo, Mojokerto, Jawa Timur. Gus Imin tampak didampingi dengan jajaran petinggi DPP PKB seperti Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dan Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto. Agenda kick-off kampanye siang ini juga dihadiri oleh jaringan perempuan Nahdliin. Mereka tampak menyambut Gus Imin dengan hangat dan menyuarakan amin dengan lantang bersama-sama. Gus Imin mengaku pilihan Mojokerto kali ini sebagai lokasi kampanye perdana karena pertama, Mojokerto merupakan tempat kelahiran ibundanya Nyai Hajah Muhasonah dan Persatuan Organisasi Masyarakat Perempuan yang diyakini yang paling kuat. Pertama kali. Ya, itu tadi kawan-kawan. Ini sedikit kita ulas sedikit bahwasanya dari sini kawan-kawan bisa kita lihat bersama. Ada semacam komitmen kepada mereka, ada semacam gambaran kepada kita semua bahwasanya pasangan Amin ini betul-betul serius menghadapi Pilpres 2024 kawan-kawan. Nah, jika Pak Anies tadi saya ulangi, jika Pak Anies berada di tanah merah, tempat atau basic pemenangan awalnya, maka Gus Imin memilih kota kelahiran ibundanya, yang notabene-nya juga menjadi kota basic pemenangan juga untuk pasangan Amin ini kawan-kawan, untuk Pak Muhaimin ini kawan-kawan. Dan inilah yang saya rasa perlu diwaspadai oleh pasangan-pasangan lainnya. Melihat hal ini, ya saya rasa Pak Prabowo dan Pak Ganjar sudah mulai ciut nyalinya. Jadi hal-hal semacam ini perlu kita lihat kelanjutannya kawan-kawan. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal ini? Mampukah kemudian pasangan Amin ini memenangkan Pilpres 2024 atau seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.